Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita hendak mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami hingga sampai pada pagi hari ini. Kau perbaharui hidup kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami, hendak terlebih dahulu kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa firman Tuhan merupakan sumber kehidupan bagi kita orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang dinyatakan kepada kita manusia, yang dimana itu dituliskan oleh orang-orang kudus yang diilhami oleh Roh Kudus Tuhan. Kita percaya bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu merupakan perkataan Tuhan yang sampai kepada kita. Firman Tuhan adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Dalam firman Tuhan pada renungan harian ini dikatakan bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan besar manfaatnya dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, setiap hari orang-orang percaya harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak mendengarkan suara Allah. Karena firman Allah adalah suara Allah yang dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan itu adalah cara Tuhan berbicara kepada saya dan berbicara kepada saudara, untuk mengingatkan kita, mengajar kita, kemudian menunjukkan kepada kita bagaimana kita berjalan di jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam firman Tuhan kita mengetahui apa keinginan Allah. Di dalam firman Tuhan juga kita tahu kita harus melakukan apa. Karena itu begitu pentingnya firman Tuhan yang akan mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam kelakuan yang berdosa, ke dalam tingkah sikap hidup yang jahat. Tapi kita tahu bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada satu cerita tentang seorang anak laki-laki atau seorang pemuda yang menghadapi cobaan berat dalam kehidupannya. Dia hidup bersama-sama dengan bapak dan ibunya serta seorang saudaranya. Pada suatu waktu keluarganya berangkat untuk melakukan perjalanan kunjungan ke luar kota, mengunjungi keluarga mereka. Tapi anak laki-laki ini tidak ikut, karena kebetulan di kampusnya dia memiliki acara yang penting yang tidak dapat dia tinggalkan, karena dia termasuk panitia dalam acara tersebut. Kemudian dia tinggal, keluarganya berangkat. Dalam perjalanan akan kembali pulang dari luar kota, keluarganya mengalami kecelakaan. Bapak, ibu, dan saudaranya meninggal dunia. Tinggallah dia sendiri. Tinggallah dia sebatang kara. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya, dan setelah penguburan semua berlalu, tinggallah dia di rumah itu sendiri. Dia berpikir, aku tak ada lagi gunanya hidup. Lebih baik aku mengakhiri hidupku sendiri.
karena dia berpikir tak ada satupun lagi orang yang peduli kepadanya. Kemudian dia pergi ke gudang untuk mengambil tali, karena rencana dia hendak bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Dia mengambil tali. Ketika dia mengambil tali, tidak sengaja dia menyenggol satu buah kotak. Dari kotak ini keluarlah 2 buah foto yang dibingkai. Tapi bingkai ini bukan membingkai foto wajah orang, melainkan dibingkai dalam bingkai ini adalah tulisan indah. Tulisan indah ini berisikan firman Tuhan yang menyatakan, pertama dikatakan di situ, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu di bingkai yang pertama. Kemudian di bingkai yang kedua dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ada 2 firman Tuhan dalam 2 bingkai foto, di mana kedua firman Tuhan ini merupakan tulisan indah dari karya dia sendiri bersama saudaranya ketika mereka masih bersekolah minggu. Dibingkai dengan rapi dan indah. Kemudian itulah yang dia baca di saat dia pada titik di mana mengalami keremukan jiwanya. Firman Tuhan ini kemudian mengingatkan dia dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia ingat kembali ketika sekolah minggu saja dia masih kecil, dia tahu bagaimana memilih firman Tuhan dan melukisnya menjadi indah. Dan ketika dia dalam keadaan yang sedemikian rupa di saat itu, firman ini datang kepada dia. Firman ini mengingatkan dia. Dia diajak datang kepada Tuhan karena Tuhanlah yang dapat menyelamatkan dia yang sedang patah hati dan yang sedang remuk jiwanya. Akhirnya dia membatalkan untuk menggantung diri karena dia sudah diingatkan oleh firman Tuhan yang menguatkan dia, mengajarkan dia menjaga kelakuannya, mengajarkan dia untuk hidup di jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat betapa kuatnya kuasa firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyampaikan, tidak ada orang yang mengkhotbahkan, tidak ada orang yang menjelaskan tentang firman itu kepada sang pemuda tadi. Tapi mengapa dia dapat menjadi kuat? Karena ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita setiap hari memberi hati, memberi waktu untuk belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menguatkan kita, mengingatkan kita, menjaga kelakuan, hidup dalam jalan kebenaran seperti apa yang Allah inginkan. Ingatlah, firman Tuhan itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan setiap hari, berarti kita tidak mau berbicara kepada Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan setiap hari. Karena itu, berikan hatimu, berikan waktumu untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya setiap hari di dalam kehidupanmu. Maka firman itu akan menguatkan engkau dan dia akan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Selamat belajar dari firman Tuhan, selamat menjadi pendengar dan pelaku dari firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini firman-Mu menyapa kami dan mengingatkan kami betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kami, yang harus kami syukuri dan yang harus kami dengar serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami,
yang memperbaharui kekuatan kami setiap harinya, sehingga kami memiliki kekuatan baru untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Semua jemaat-Mu Bapa, semua orang-orang percaya di muka bumi ini pada saat ini yang sedang mengalami kelemahan, biarlah firman-Mu bersuara dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi dikuatkan. Mereka mampu dihibur oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati dan mau belajar akan firman-Mu, maka Bapa akan bersuara dan mengajar mereka. Biarlah kami Tuhan semuanya menjadi tunduk kepada firman-Mu, taat dan melakukannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Satu hari ini segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kalau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.